Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 kelompok 1 akan mempresentasikan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Adisa Walsabina dari 10 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi produksi proses produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambahkan nilai guna dari barang atau jasa. Saya Agis Pratama Putra, saya akan membahas tentang faktor-faktor produksi. Baik, yang pertama ada sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi 1. Udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan lainnya. Baik, yang kedua, tenaga kerja. Dapat kita katakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat kita bagi lagi berdasarkan beberapa golongannya, yaitu tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaga dalam bekerja, contohnya petani, tukang beca, tukang sapu. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja, contohnya dokter, guru, banker. Yang ketiga, modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Modal juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan sifatnya. Modal tetap adalah modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang, contohnya mesin, bangunan, atau kendaraan. Modal lancar adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai, contoh kertas, bahan bakar. Yang keempat, kewirausahaan adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha terangkum dalam proses sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan, dan yang keempat, pengawasan. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Insani Agustin dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang tujuan produksi. Yang pertama, untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan utama kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Nilai guna ini adalah banyaknya manfaat yang bisa diambil dari suatu barang atau jasa. Dengan produksi barang atau jasa yang tadinya tidak memiliki nilai guna, setelah melalui proses produksi akan memiliki nilai guna yang lebih besar daripada sebelumnya. 3. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini jelas, dengan proses produksi, barang-barang maupun jasa akan tercipta dan akan mampu memenuhi kehidupan masyarakat, sehingga tingkat kemakmuran masyarakat juga akan meningkat. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan, entah itu berupa barang, profil, ataupun fasilitas. 4. Meningkatkan keuntungan. Salah satu alasan produsen memproduksi suatu barang adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan memproduksi barang atau jasa yang dilakukan secara baik, produsen dapat mendapatkan atau meningkatkan keuntungan. Memperluas lapangan usaha. Apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan diminati pasar, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan semakin besar, sehingga dapat memperluas lapangan usahanya. 6. Menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Dengan terus memproduksi, perusahaan akan dapat menjaga kesinambungan usahanya, sehingga perusahaan dapat terus berjalan dalam memperoleh faktor-faktor produksi.
memproduksi barang atau jasa, serta menjualnya ke pasar. Yang lebih penting lagi adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa proses produksi itu memiliki 3 tahap. Yang pertama, adanya input atau masukan. Masukannya itu berupa bahan bakunya. Kemudian yang kedua, melalui proses penggabungan atau transformasi. Dalam proses transformasi itu semua bahannya itu diproses, diolah, dan digabungkan menjadi suatu barang atau jasa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah output atau keluaran, yaitu hasil dari proses produksinya. Nama saya Anes Nurul Ardian, akan menjelaskan tentang pola perilaku produsen. Hal-hal pokok yang harus dikuasai pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi adalah planning atau perencanaan. Planning mencakup penetapan tujuan, penyusunan strategi, rencana modal, dan biaya strategis. Organizing atau perorganisasian mencakup pengelolaan sebuah sumber. Actualing atau pengarahan mencakup pengarahan dan bimbingan serta motivasi terhadap karyawan dalam menjalankan tugas masing-masing. Controlling atau pengawasan mencakup kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan perusahaan terhadap pekerjaan masing-masing. Perilaku produsen adalah teori perilaku produsen mempelajari bagaimana seorang produsen memilih kombinasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang atau produk. Pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang ke-1, rumah tangga keluar. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Makasih. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.